Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Ketika Tuhan Tampak Diam. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin dan sertailah perenungan kami. Kiranya firman-Mu memandu langkah hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 80. Saya akan membacakan ayat 5 sampai ayat 8. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok pertikaian tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Pernahkah Anda merasa bahwa doa-doa Anda tidak dijawab Tuhan, dan Dia seperti tidak peduli saat hidup Anda kacau? Bacaan Alkitab hari ini sangat relevan bila Anda berada dalam situasi seperti itu. Mazmur ini mencerminkan jeritan hati umat Allah yang merasa ditinggalkan, tetapi tetap menggantungkan harapan pada kasih setia Tuhan. Mereka tidak datang dengan amarah, melainkan dengan air mata dan doa yang tulus. Ratapan ini bukan sekedar luapan keputusasaan, tetapi ajakan untuk tetap berpengharapan, bahkan di tengah kehancuran hidup. Renungkanlah Mazmur ini untuk memahami bagaimana umat Tuhan di masa lalu menangis, berharap, dan percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan mereka yang telah hancur, serta mampu menghadirkan terang di tengah gelapnya situasi. Pelajaran penting dan berharga yang dapat kita ambil dari Mazmur ini adalah: pertama, seruan kepada Tuhan, Sang Gembala. Pemazmur memohon agar Tuhan, Sang Gembala Israel, memperhatikan atau menyinari umatnya dengan wajah-Nya. Bagian ini mengajarkan agar saat mengalami kondisi sulit, kita datang kepada Sang Gembala Agung dalam doa dengan hati yang tulus, terbuka, sambil berharap agar Dia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kedua, ratapan atas penderitaan. Pemazmur mengeluh karena Tuhan seperti tidak mendengar doa mereka. Umat Allah hidup dalam penderitaan dan dihina oleh bangsa-bangsa lain. Saat merasa sedih dan frustasi, jangan malu mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan dalam doa. Kejujuran kepada Allah merupakan bagian dari hubungan rohani yang sehat. Ketika kita merasa bahwa Tuhan seolah-olah tidak mendengar doa kita, tetaplah berdoa, karena doa adalah ungkapan iman, bukan kelemahan. Ketiga, gambaran tentang pohon anggur. Israel digambarkan seperti pohon anggur yang ditanam Tuhan dan pernah dilindungi, namun kini dibiarkan rusak dan ditinggalkan. Ketika kita merasa dirusak, ingatlah kembali apa yang telah Tuhan perbuat kepada kita di masa lalu, karena hal itu merupakan dasar bagi kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saat merasa ditinggalkan, ingatlah bahwa Tuhan yang menanam itu sanggup menumbuhkan kembali. Keempat, permohonan untuk pemulihan dan janji kesetiaan. Umat Israel memohon agar Tuhan berpaling dan memperhatikan mereka kembali. Mereka berjanji untuk setia ketika mereka dipulihkan. Saat berdoa, permohonan kita atas pertolongan Tuhan harus disertai komitmen untuk setia kepadanya. Apakah Anda bersedia untuk tetap mempercayai Tuhan, sekalipun Dia belum mengabulkan doa Anda? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, meskipun ada banyak hal yang sering kali kami ungkapkan kepada Tuhan dalam doa, namun hari ini kami belum melihat jawabannya. Tolonglah setiap kami untuk tetap mempercayai Tuhan. Karena apa yang telah kami alami bersama dengan Tuhan di masa yang lalu
telah menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau yang berkenan menolong proses pergumulan kami, sehingga akhirnya jawaban Tuhan itu menjadi sebuah hal yang indah ketika terwujud dalam hidup kami. Bukan seperti yang kami mau, jadilah seperti yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah. Amin.